Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, masih setia bersama saya, Ridwan Saleh dari Pusat Kajian Hadis. Kita akan lanjutkan kajian tematik Al-Quran Al-Hadi, aplikasi memudahkan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Silakan kita buka aplikasinya bagi yang sudah terbuka. Kemudian kita akan lanjut ke indeks tematik. Kita klik indeks tematik. Kemudian kita klik lagi kisah. Kita klik lagi Nabi dan Rasul. Insya Allah kita akan bahas tentang sekelumit kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita klik. Kemudian kita klik kisah Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Kita klik. Kemudian kita klik lagi, diminta menakwilkan mimpi teman sepenjara. Kita klik lagi. Nah, di sini akan terlihat surah Yusuf ayat 12. Kita akan baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Beritakanlah kepada kami takwilnya, sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini surah Yusuf. Ya, ayat 36. Jadi Allah mengisahkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara, maka masuklah setelah itu dua orang pemuda. Nah, dua orang pemuda ini adalah mereka yang bekerja di istana. Ya, karena mereka mendapat tuduhan, ya, mereka mencoba untuk meracuni Raja Mesir. Maka yang satu pembuat minum, yang satu pembuat makan, dua-duanya dimasukkan ke dalam penjara. Ya, menunggu untuk disidang gitu. Nah, ketika mereka masuk penjara ini, mereka berdua bermimpi. Ya, yang satunya pembuat makanan bermimpi bahwa dia meletakkan atau membawa roti di atas kepalanya, kemudian sebagian roti itu dimakan oleh burung. Dan yang satunya lagi pembuat minum raja, ini bermimpi bahwa dia dalam mimpinya memeras anggur, memeras khamr untuk diminum, karena saat itu memang khamr terbiasa diminum untuk raja-raja Mesir begitu. Nah, mereka berdua ini mimpi berulang-ulang. Kemudian mereka mencari seorang penakwil mimpi di dalam penjara. Nah, mereka sebetulnya sudah putus asa ya, karena mereka merasa bahwa di dalam penjara itu mana mungkin ada penakwil mimpi. Karena penakwil mimpi itu biasanya adanya di kerajaan atau di tempat-tempat tertentu yang mereka memang sangat mahal ya. Jasa mereka tuh sangat mahal ketika ingin ada orang konsultasi tentang mimpi gitu. Nah, jadi takwil mimpi ini merupakan pekerjaan yang sangat bergengsi saat itu. Ya, jadi mereka mengatakan mana mungkin di penjara ada penakwil mimpi ya. Karena mereka beranggapan bahwa penjara itu semua isinya adalah orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang berbuat kriminal gitu, orang-orang rendahan lah gitu ya, orang-orang jahat lah gitu. Nah, ternyata mereka salah. Ketika di penjara itu mereka melihat seorang pemuda yang sangat tampan, kemudian sangat baik akhlaknya, kalau berbicara sangat lembut dan banyak pengetahuannya, sehingga pemuda ini ya, yang mereka lihat ini sangat dihormati di dalam penjara. Nah, di sini baru kita tahu bahwa penjara itu tidak semua diisi oleh orang-orang yang pernah berlaku kriminal, tapi juga ada penghuni penjara yang memang dizolimi atau difitnah ya, sehingga dia masuk dalam penjara. Termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, mereka minta kepada Nabi Yusuf untuk mentakwil mimpi mereka. Apa artinya mimpi mereka ini?
Ya, bagaimana jawaban Nabi Yusuf alaihissalam? Allah kembali mengisahkan dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 37. Kita baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dhalikuma mimma 'allamani rabbi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman pada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Ya, jadi jawab Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Nabi Yusuf menjawab bahwa memang beliau ini diberikan keahlian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menakwilkan mimpi. Jadi kalau langsung dijawab takwil mimpinya seperti apa, mereka bisa tidak yakin, ya. Karena ada nanti hasil takwil mimpinya di ayat berikutnya itu adalah berhubungan dengan nyawa, gitu ya. Maka untuk meyakinkan dua orang penanya ini, maka Nabi Yusuf berkata kepada mereka, ya, saya tahu loh makanan apa yang nanti akan disediakan oleh pihak penjara kepada kita, oleh sipir penjara atau petugas penjara kepada kita. Nanti nih kita makan apa? Saya tahu lauknya. Nasinya bagaimana, lauknya seperti apa, saya tahu. Maka disebutkan oleh Nabi Yusuf, ya, di sini kita tidak tahu jenis makanannya apa, tapi Nabi Yusuf mengklaim bahwa sebelum saya menampilkan mimpi saya sebagai bukti bahwa saya seorang yang mahir menakwilkan mimpi, saya akan buktikan bahwa mentakwilkan bahwa nanti makanan yang akan kita makan apa bentuknya. Dan singkat cerita, ya, ternyata makanannya betul sesuai dengan yang ditakwilkan Nabi Yusuf, jenis makanan apa yang akan disediakan. Nah, Nabi Yusuf berkata bahwa kemampuan beliau untuk mentakwilkan mimpi dan juga menakwilkan makanan yang akan disediakan itu merupakan, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf mengatakan, seakan-akan Nabi Yusuf mengatakan bahwa saya ini bukanlah dukun, bukanlah peramal. Karena yang saya bisa ini diajarkan oleh Tuhanku. Kenapa Tuhanku mengajarkanku? Karena aku meninggalkan penyembahan yang bukan nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh orang-orang, ya, kecuali mereka menyembah Allah. Saya tidak menyembah berhala, saya tidak menyembah batu. Yang saya sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang bisa segalanya. Sedangkan berhala-berhala itu hanya mereka sembah saja tapi tidak memberikan manfaat maupun mudarat. Untuk meyakinkan dulu kepada dua penanya ini, ya. Nah, ketika mereka sudah beriman, begitu, dalam sejarahnya ketika Nabi Yusuf berdakwah kepada mereka, kepada dua orang ini, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk Islam. Ya. Nah, kalau sudah masuk Islam, berarti sudah siap menerima apapun hasil mimpi yang merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jawaban takwil Nabi Yusuf terhadap mimpi dua orang pemuda ini? Kita akan baca ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Ya, kita baca terjemahnya dulu. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya, bagi rajanya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Ya, itu hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi sebelum diberitahu takwil mimpi yang sebenarnya, Nabi Yusuf membuktikan dengan cara lain bahwa dialah seorang nabi. Kemudian beliau berdakwah kepada dua orang pemuda ini dan juga penghuni penjara, bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Tahu. Kalau mereka sudah siap secara psikologis bahwa mereka beriman kepada Allah, maka konsekuensinya mereka harus percaya dengan takdir. Karena beriman kepada Allah juga beriman kepada takdir yang Allah berikan. Nah,
Bagi mereka nih, bagi orang yang ditakwilkan mimpinya dia akan mati digantung begitu, dia tidak takut lagi karena sudah diberikan informasi ya, wahyu dari Allah bahwa takdirnya memang seperti itu. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa pemuda yang bertugas membuat minuman raja itu akan selamat. Ya, dia akan dibebaskan dan kemudian kembali bekerja seperti biasa. Sedangkan tukang pembuat makanan, ya, tukang pembuat makanan, takdirnya dia akan divonis mati. Dengan cara apa? Dengan cara digantung, kemudian kalau sudah mati, ya, mayatnya membusuk, kemudian dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai, dimulai dari kepalanya. Nah, ini adalah yang disampaikan Nabi Yusuf alaihissalam. Mendengar begitu, kedua pemuda ini, ya tentu yang satu yang bebas itu merasa senang, dan yang kedua merasa sedih karena dia akan mati. Tapi sedihnya ya hanya sebagai ungkapan spontanitas. Ya, dia sudah siap dengan apapun yang terjadi karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang takdirnya memang sudah meninggal dunia, bakal meninggal dunia, semua orang akan mati. Dan hebatnya dan untungnya dia yakin bahwa dia mati setelah menerima ajaran yang dibawa Nabi Yusuf. Andaikan Nabi Yusuf langsung menjawab pertanyaan dua orang pemuda ini, ya bisa jadi pemuda yang tadi tidak menerima takdir, menolak Nabi Yusuf, kemudian terjadi perdebatan, satu kemungkinannya. Yang kedua, sekalipun menerima, ya, yang satu pemuda ini yang divonis mati, dia mati dalam keadaan masih menyembah berhala. Ya. Nah, setelah dia beriman pada Allah, divonis mati, dia mati dalam keadaan ikhlas, dia mati dalam keadaan ridho pada Allah untuk menerima takdirnya. Jadi yang saya ingin katakan begini, hikmah dari kisah ini adalah satu, ya, bahwa mimpi orang soleh, mimpi seorang nabi itu merupakan mimpi yang benar. Yang kedua, ya, bahwa penjara itu tidak semuanya diisi oleh orang-orang yang pernah berbuat jahat, tapi orang yang tidak bersalah, ya, kemudian difitnah dan sebagainya, sehingga vonis memutuskan dia masuk penjara, maka masuklah di penjara, ya, sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga, bahwa ya menyampaikan berita, menyampaikan pengajaran itu terkadang memang kita harus lihat situasi dan kondisi. Ketika siswa kita, murid kita belum siap menerima apa yang kita sampaikan, maka kondisikan dulu, kemudian baru kita sampaikan ya pelajaran yang akan diterima oleh orang-orang yang memang menjadi haknya untuk menerima pelajaran. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, saat ini saya berada di pesantren Pusat Kajian Hadis. Salah satu fasilitas yang ada di pesantren ini adalah manasik haji, ya. Jadi miniatur Masjidil Haram untuk orang belajar manasik haji dan umroh. Ya, kita bisa saksikan saudara-saudara sekalian bahwa di sini masih proses pembangunan, tapi sudah bisa dipakai, ya, karena sudah banyak jamaah yang sudah memakai tempat ini untuk latihan manasik haji dan umroh. Namun memang masih dalam tahap penyempurnaan. Nah, bagi kita mungkin yang ingin meneruskan perjuangan almarhum Dr. Ahmad Lutfi Fatullah, kami persilahkan dengan cara donasi begitu, yang merupakan sedekah jariah untuk kita bersama. Ikhwani fillah rahimakumullah, keluarga besar Pusat Kajian Hadis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia mendonasikan sebagian rezekinya untuk perkembangan pembangunan pesantren Pusat Kajian Hadis, terutama untuk area manasik haji dan umroh. Ya, kita baca Fatihah, semoga Fatihah ini merupakan wasilah ya diterimanya amal kita sebagai amal jariah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.